اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسم صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Qala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa nafa'na lahum wa lana wa lakum wa li jami'il mu'minin amin Allahumma amin. Sama dia kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anzir bin Hubaysh qala sami'tu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Aku mendapati hadis ini daripada Zaid bin Hubaysh berkata bahwa aku mendengarkan Safwan bin Asal ataupun asalnya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal, pernah dengar enggak ceritanya? Orang yang pernah dituding ataupun difitnah oleh orang-orang Yahudi, orang kaum munafikin yang dikatakan beliau melakukan perselingkuhan kepada Sayyidatuna Aisyah. Nah, ini yang dibunyikan kembali oleh kaum Syiah. Nah, ini beliau Safwan bin Mu'attal kemudian dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah fitnahan, tudingan yang diolok-olokkan untuk beliau. Panjang sejarah ceritanya, saya tidak ceritakan. Jadi suatu ketika pada peperangan Nabi itu kalau pergi berperang, biasa istri beliau dibawa. Salah satu diundi siapa yang keluar namanya, itu yang dibawa Nabi. Satu ketika Sayyidatuna Aisyah ini sosok Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ibu kepada orang kaum mukmin. Satu ketika Sayyidah Aisyah itu istirahat, biasa dari kabilah ke kabilah kan banyak. Orang namanya kan banyak. Jadi Safwan bin Mu'attal atau Safwan bin Asal ini kerjanya belakangan. Orang udah pergi jauh pulang, dia tukang mantau siapa yang tertinggal ataupun terjatuh di perjalanan. Mungkin karena capek berperang ataupun pingsan. Ini Safwan bin Asal punya riwayat. Lalu suatu ketika beliau mendapati, karena Sayyidatuna Aisyah ini kan pakai keranda, kalau istri raja dulu pakai apa? Bukan keranda apa sih? Kerambol. Tandu ya, dipakai tandu yang tertutup. Mungkin saat ketika riwayat wallahu a'lam sahihnya atau tidak, tapi di riwayat dinyatakan Sayyidatuna Aisyah pada satu ketika izin kepada Rasul untuk membuang hajat ataupun untuk beristirahat. Kalau saya dapati dari guru saya menyatakan beliau pamit untuk istirahat rebahan, karena kalau di tandu tidak bisa baring. Nah, jadi untuk beristirahat rebahan. Lalu ternyata yang pembawa tandu dipikirnya Sayyidatuna Aisyah sudah masuk ke dalam tandu, begitu diangkat jadi bawa aja, rupanya Sayyidatuna Aisyah tertinggal. Akhirnya Safwan bin Mu'attal ini memantau. Ternyata mendapati Ummul Mukminin yang bernama Sayyidatuna Aisyah bin Abi Bakar tertinggal di tengah-tengah padang pasir. Akhirnya Safwan bin Asal atau Safwan bin Mu'attal ini membawa beliau naik di atas kudanya dan beliau berjalan itu tanpa menoleh sedikit pun. Nah, ini adab sahabat kepada istri baginda Nabi. Cuma kaum munafikin atau orang-orang Syiah dihebohkan, dihawakan kembali, ditambahi lagi ceritanya supaya nama Sayyidah Aisyah itu jelek. Padahal Al-Quran Karim yang membetulkannya. Ya, kalau tidak salah pada juz 27 atau juz 25, kalau tidak salah diceritakan bahwa Safwan bin Mu'attal tidak melirik sedikit pun. Jadi fitnahan tudingan tersebut dibetulkan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Fitnahannya salah. Nah, ini di Al-Quran disebut Safwan bin Mu'attal yang salah satunya. Dia pernah difitnah bahwa melakukan perselingkuhan kepada istri baginda Nabi waliyadzubillah. Ini cerita salah. Cuma difitnah oleh kaum munafik yang tak suka sama beliau, karena beliau ini bertugas diberikan amanah oleh Nabi
untuk memantau pasukan-pasukan yang tertinggal di jalanan. Tapi beliau tanpa melirik sedikit pun, di dalam ayat Al-Quran diceritakan. Jadi beliau bawa Sayyidatuna Aisyah sampailah ke gerbang pintu Madinah dan diserahkan di hadapan Rasul. Terjadi puja-puji fitnahan. Yang sekarang kan ya udah muslim, udah menjadi apa ya? Udah menjadi kayaknya udah menjadi tabiat umum gitu. Rata-rata kita ini hobi memfitnah orang, hobi menuding orang, hobi pokoknya kita ini makhluk yang bagaimana bingung. Mudah-mudahan setelah ini kita berubah. Amin. Ya, tidak bagus sih. Tidak bagus, tidak ada untungnya bagi kita. Seperti kemarin saya ingat salah satu saudara beliau ini kalau ngomong pedas saya dulu kami itu kalau ngomong plek. Kata beliau, babi dan anjing walaupun diharamkan dalam mazhab Syafi'i, walaupun sebagai mazhab pun diharamkan, tapi babi itu sama anjing itu lebih mulia daripada manusia. Pendapat beliau ada ceritanya, pernah saya baca, karena ketika beliau diciptakan ditanya sama oleh Allah. Ini kalau tidak salah di kitab Syekh Nawawi Al-Bantani ada ceritanya di Nasaihul Ibad. Diceritakan ketika itu ditanya si babi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai babi, apakah kamu ridho ketika pernah saya ceritakan bahwa cerita, apakah kamu ridho saya ciptakan kamu sebagai babi? Si babi menjawab semua dengan apa PD-nya dengan kata, ya Allah, bagaimana aku tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepadamu yang kau telah ciptakan aku kesempatan untuk mendapatkan kehidupan, walaupun aku hanya seekor babi yang akan diharamkan di dalam mazhab. Babi bersyukur daripada aku diciptakan sebagai manusia yang tidak pernah melaksanakan sholat. Nah ini, jadi kata beliau, jadi walaupun pada sebenarnya memang ada ceritanya. Memang ada ceritanya, karena babi ketika dicipta dari babi dia bersyukur daripada aku jadi manusia yang penuh dosa, begitu ibaratnya. Nah kita diberikan kesempatan oleh Allah, kenikmatan oleh Allah sebagai manusia, bahkan kita diagami oleh Allah agama Islam yang alhamdulillah, yaitu yang seperti kemarin. Kalau kita hitung nikmat Allah ini, ya nggak bakal habis-habis. Walaupun kita tidak makan, sebenarnya nikmat Allah itu tidak habis dihitung. Jadi coba bayangkan babi aja mana saya habis. Jadi kan agak kesel kan memburu apa? Lihat apa? Hunter of pig ya? Pig. Hunter of pig ya? Memburu babi. Orang seakan-akan kalau mazhab Syafi'i sama babi semuanya pokoknya harus benci. Padahal mereka hanya diharamkan, bukan untuk kita benci. Bukan untuk kita benci babi dan anjing itu tidak. Mereka makhluk sama seperti kita. Dan tidak layak pun kita untuk membenci mereka, walaupun diharapkan dalam mazhab. Kebanyakan kita apabila babi anjing itu diharapkan, seakan-akan makhluk itu adalah istilahnya hina banget di mata kita. Kenapa diharamkan? Panjang kisah ceritanya pada ketika kaum Israel, ya Bani Israel, suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan wejangan makanan daripada surga ketika lari daripada kejaran Fir'aun. Allah berikan makanan surga, termasuklah seluruh hewan yang ada saat ini. Asalnya penghuni surga tadinya. Tapi karena Allah firmankan, perintahkan kepada mereka makan, tapi jangan dibungkus bawa pulang, makan di situ sampai habis. Akhirnya orang-orang Israel ini bandel. Wah, kesempatan yang dibungkus dibawa pulang. Akhirnya Nabi Musa, wakilah di dalam kitab kisah Nabi ada. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengetuk tenda-tenda mereka, menanyakan apakah ada makanan yang masih tersisa yang kalian bawa pulang. Mereka menjawab, tidak, wahai Nabi Musa, kami tidak bawa pulang, kami makan di tempat. Kami makan di tempat. Karena mereka khianat kepada sang Nabi, akhirnya Allah turunkan murka. Apa murka? Istilahnya kalau sekarang hakim ketok palu, Anda menyatakan bersalah. Mau itu benar atau tidak? Kalau ketok palu bersalah ya bersalah. Kecuali duit yang ditemukan, insya Allah nggak salah. Kemudian diketoklah palu oleh Allah karena yang disembunyikan itu kebetulan hewannya adalah babi dan anjing yang diumpati oleh Bani Israel. Akhirnya dan juga pada anjing dan babi tersebut ada beberapa penyakit yang apabila kita konsumsi
memudaratkan kita. Makanya Allah haramkan. Oh, tidak ada di Al-Quran yang ada khinzir, babi, anjing, tidak ada. Makanya belajar bahasa Arab biar tahu. Wa ma akala sab'u. Sab'u ini binatang buas. Apa saja binatang buas diharamkan. Andai kata belalang itu binatang buas, mungkin saja belalang itu haram, tapi nyatanya belalang binatang buas enggak? Yang mau mancing mana ada Pak Jumadi. Ikan halal, kenapa ya? Ikan bukan binatang buas, ular. Binatang buas atau bukan? Ular saja itu yang suka dimainin pancing. Buas atau tidak? Buas. Kalau tidak salah banyak memakan korban nyawa. Karena kebuasan binatang tersebut, akhirnya Allah haramkan, tidak layak dikonsumsi. Kenapa? Dalam ayat Al-Quran tidak boleh kita mengkonsumsi sesuatu yang mana konsumsi tersebut menjadikan kita penderita penyakit. Antaranya apa saja? Apa saja yang kita makan yang dapat memudaratkan jadi haram. Ada nanti haramnya itu ada berjenis, ada tahap levelnya. Ada haram qat'i, ada haram tanzih, ada haram makruh. Dalam buku fikih ada 5 permasalahan haram. Jadi haram itu apa? Nanti dulu macam-macam level haram. Masuk enggak? Bingung ya? Pernah belajar? Jadi istilah haram itu ada haram qat'i. Apa haram qat'i? Allah larang kita berzina. Allah larang kita mabuk-mabukan, memang jelas. Allah haramkan kita makan harta anak yatim. Allah haramkan kita makan riba, itu qat'i. Say yes or no, ya sudah qat'i. Ente mau enggak mau ya harus taat. Namanya haram qat'i kok. Allah firmankan itu haram qat'i. Enggak boleh kita, ya Allah diskusi dong, nego. Emang itu bilang polisi jalanan bisa dinego. Kayak kemarin tuh ada yang pernah nanya, tapi ini bukan masalah ikhlas, ini haramnya qat'i. Ada haram yang bisa dinego. Haram bagaimana haram bisa dinego? Haram makruh. Jadi haram tapi makruh. Bagaimana haram makruh? Contoh kopi halal, kopi mubah. Tapi pajar udah tahu sakit nih, dilarang. Seperti istilahnya kayak merokok lah, gampang ceritanya lah, rokok aja lah, kamu banyak di pasar, rokok membunuhmu ya kan. Saya juga ya bukannya pajar, rokok apa namanya? Rokok dapat menyebabkan kanker, apalagi kantong kering, serangan jantung, apalagi. Soalnya enggak ada bahasa itu. Oke. Tadinya rokok itu sesuatu yang tidak ada apa-apa dalam syariat Islam. Tapi nyatanya hampir rata-rata orang menghisap rokok menyebabkan kanker apa? Kantong kering, istri kurang belanja. Ya kan? Gara-gara beli rokok akhirnya istrinya nggak jadi belanja. Nah itu haram. Haram apa? Haram makruh. Kenapa? Karena kita menzolimi istri, jadi dikatakan haram. Kalau contoh istri sudah dikasih belanja, ada lebihnya, dia sudah dibeli, minyak sayur sudah dibeli, istri beli rokok. Makanya haram makruh. Kenapa? Haram makruh itu kenapa sesuatu yang tidak memberikan faedah kepada kita, kembali kepada topiknya kemarin. Kalau amrin sesuatu yang tidak memberikan faedah itu maka tidak ada nilai di mata Allah. Nah, jadi rokok itu kan tidak ada nilai di mata Allah. Memang rokok ada pahala. Oh tapi ada kiai sebulan gitu. Alasan siapa tidak di Betawi? Anak pernah dengar dalil ini dari kiai Betawi. Sampai anak bingung dari mana ini dari Pak Kiai. Itu rokok ahli sunnah wal jamaah jisa sunnah. Waduh kalau ini kacau yang disebut airnya itu nggak utuh di sembarangan. Yang jelas rokok itu ikhtilafat itu berbagai macam pandangan ulama dalam ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada yang lebih bagus ditinggalkan. Kenapa lebih bagus ditinggalkan? Karena orang yang tidak mengkonsumsi rokok daya ingatnya lebih tajam daripada orang yang merokok. Ada lagi orang yang merokok, gara-gara merokok akhirnya istrinya tidak belanja. Ya kalau fatwa misalnya masuk haram. Kenapa?
gara-gara ini rokok istri tidak belanja. Diharamin dalam Islam kenapa? Boleh memanak bininya. Itu yang menyebabkan haram. Ini namanya haram dan zina. Haram dan zina bisa dinego. Tapi kalau haram qat'i tidak bisa dinego. Sudah jelas-jelas diharapkan oleh Allah tidak boleh nego. Ya boleh. Tapi Allah jika begini dia tidak bisa. Sekarang kan banyak haram qat'i yang dinego, entah wallahualam bagaimanapun bahasa beliau, tapi yang jelas saya lebih berpegang kepada yang mana dulu saya ajar, seperti sholat, zakat, puasa, haji bisa itu. Karena wajibnya apabila mempunyai kelebihan dan kemampuan. Oh, saya kan lagi sakit, bisa nggak nego? Nggak usah sholat gitu. Soalnya kan ada uzurnya kan, kemarin ada topik uzurnya. Bisa nggak kira-kira saya nggak mau sholat hari ini karena sakit? Ya dilihat dulu uzurnya bagaimana. Kalau uzurnya Anda gila, ya tidak masalah. Soalnya udah gila, nggak bisa, nggak tahu cara baca sholat. Orang gila ya cebok ranjang aja di jalanan, tidak ada nothing problem. Bukan sesuatu masalah bagi mereka. Kenapa ya gila? Jadi ada uzurnya tidak mau sholat satu. Ente anak kecil yang belum balik, ataupun ente kesurupan. Ataupun kalau kesurupan sadar harus sholat di kodok sudah contoh kesurupan boleh seperti ini contoh. Pas isya sadar dengan asal isya sadar. Makin tadi sholat boleh. Enggak sholat ketika dia sadar berarti dia harus kodok makin. Berarti ada bisa dinego nggak? Kecuali ente gilanya sampai akhir hayat. Maka ente diperbolehkan meninggalkan sholat, tidak usah puasa, tidak usah zakat, tidak usah lain sebagai rukun Islam dengan syarat ente harus gila. Yang memang gila bukan karena obat ataupun disengaja. Jadi gila yang memang karena depresi terlalu stres akhirnya gila. Maka sampai akhir hayat tuh sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un gila. Maka dia tidak ditulis berdosa karena meninggalkan sholat. Kenapa? Allah memberikan keringanan kepada orang yang gila, kepada anak kecil yang belum balik, sama orang yang tidak ada akal. Ya gila, tidak ada akal. Jadi ada uzur ini tiga sebab. Uzur kita tidak terkena paksaan, mau tidak mau harus laksanakan rukun iman, rukun Islam, rukun paham ya? Islam, iman, ihsan semua paham kan? Udah ngaji di Quran. Sudah paham ya? Ini paham gak itu rukun Islam, iman, ihsan? Paham gak? Rukun Islam ada berapa? Anak bilang. Ada 10. Ya pokoknya gitu. Taklif itu mau tidak mau harus mengerjakan. Terkecuali Anda boleh tidak mau mengerjakan dengan syarat Anda masih kecil yang belum balik. Yang kedua, dengan syarat Anda pingsan selama-lamanya ataupun koma. Kecelakaan koma 3 tahun itu gimana mau puasa sadar aja tidak. Gimana mau sholat orang dia sadar aja tidak. Jadi mereka ada usul untuk meninggalkan itu. Kenapa? Hilang kesadaran. Antara selain koma yaitu kesurupan ataupun tidur. Rapi tidur dari jam 3 sore sampai contoh tidurnya hari Minggu sore karena malam minggunya juga kan capek ya, dekorasi dan lain sebagainya. Jam 3 sampai tidur, bangun minggu depan, minggu depan berapa hari? Seminggu ya masalah. Apakah Rapi selama seminggu itu berdosa? Ada 2 pilihan. Ada 2. Kalau si Rapi setelah bangun itu stres, maka dia tidak ditulis berdosa. Karena soalnya ketika sadar gini, Anda kata ketika dia bangun, dia sadar, Rapi ini kopi teh, susu bib. Nah, harus dipertanyakan waras atau tidak. Tapi kalau kopi teh ini kopi, ini berapa beli? Itu 5 apa genggaman? Sadar, berarti dia harus berkodok sholatnya selama seminggu. Berdosa.
tidak disebut. Tapi kalau dia tidak kodok baru berdosa. Kalau dia kodok, dia tidak berdosa. Ataupun orang yang gila tadi. Maka orang gila tidak perlu puasa, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu haji. Bagaimana? Nah, jangankan ngurusin fardu kifayah atau fardu ain, ngurus diri dia aja nggak tahu. Ya kan orang gila, ente pernah ketemu orang gila? Ya kan? Coba dasar belok. Apa bahasa sini apa? Marah nggak ada? Kalau masih marah berarti masih sadar deh. Karena orang gila yang caci maki nggak bakal sadar. Jadi beda. Ada gila yang dibuat-buat sama gila memang asli pemberian dari Allah. Beda. Bagaimana proses kegilaan itu terjadi? Terlalu berlebih-lebihannya kita memaksakan diri. Kita terlalu berlebih-lebihan. Keinginan duniawiya kita terlalu apa istilahnya? Apa sih? Lebay. Hah? Lebay. Ya kalau bahasa sekarang tuh banyak kegilaan yang terjadi. Gila harta, gila dunia, gila tahta, gila hormat, gila ini akhirnya ketika mereka tidak dapat, mereka kecewa, depresi, stres. Ataupun dengan dikonsumsikan obat-obatan terkini. Ya, obat-obat zaman now. Kenapa? Makan obat. Insya Allah hilang. Ya hilang, orang warasnya itu hilang, warasan itu yang hilang. Obat itu diberi dosis supaya akal sehatnya hilang. Ya ini saya pernah belajar ada seorang dokter di Malaysia kemarin. Kebetulan yang mana ada Habib Taufik itu kakaknya dokter bagian obat-obatan yang pernah ceritakan. Itu paham banget dosis-dosis berkesan atau tidak. Nah ini Beb, kalau dipakai bisa tidur 3 hari. Yang ini Beb, kalau dipakai ente mau istirahatnya berapa jam? 5 jam deh. Nanti makan obat insya Allah benar-benar dan coba makan langsung 5 jam itu. Haram enggak? Nah itu ada negosiasi. Kalau memang ketagihan dan menjadikan mudorot, apa mudorot? Jadi kanker, apalagi jantung, atau apalagi stres, gila kesadaran kita, maka obat itu menjadi haram. Kenapa? Gara-gara makan obat itu ente gila. Tadinya ente diberi kuasa sama Allah, ente buat diri supaya gila, makanya diharamkan sama Allah itu. Kenapa? Ya ente bikin diri ente sudah enak-enak waras, ente gilakan, dia marah Allah. Contoh, anak kasih ente nasi, sama ente buang, marah nggak? Dia marah nggak? Kurang ajar bahasa Jawanya yang kasar, asu ini bocah. Orang itu kotor kan? Tahu saya itu kotor. Cuma saya saking kurang ajarnya manusia, ketika diberikan nikmat sama Allah sampai sedemikian, saking kurang ajarnya, ya wajar dipanggil dengan nama seperti itu. Kenapa? Ya babi tadi berterima kasih sama Allah. Babi betul jelek rupa diharam bagi dalam mazhab, tapi berterima kasih. Kita diberikan wujud zat sempurna, ganteng, punya wibawa, punya kekuatan, punya banyak kelebihan Allah kasih manusia. Kita kurang ajar sama Allah. Nah bayangkan, saya sama amal itu. Nah, coba kita pikirkan, bagaimana kita mau berterima kasih? Ya mengabdikan diri kita, jaga salat. Kenapa? Ya malu kita sama-sama dicipta. Malu diberikan pakaian, diberikan kewarasan, tidak gila. Coba bayangkan itu kalau itu gila gimana rasanya? Melamar anak orang diterima nggak? Melamar kerja diterima nggak? Jangankan sholat ini, jangan puasa. Melamar anak orang aja diterima nggak kalau orang gila? Walaupun itu kaya raya deh, kaya raya, tapi gila. Udah ganteng, mantap, ganteng tapi gila. Mau nggak orang nerimanya? Ya mikir panjang ceweknya, walaupun banyak harta, tapi saya orang gila ngapain? Nggak ada nikmat-nikmatnya. Nah seperti itu juga kita, ketika diberikan nikmat oleh Allah, apakah kita menjadikan kita diri yang sehat, atau kita menjadikan diri kita yang gila? Coba dipikir bagaimana saya sendiri. Oke, paham? Jadi makanya ada sesuatu yang diharapkan karena memudorotkan kita. Allah Sang Rahman, Allah Sang Rahim, maka dilarang karena memudorotkan saking sayangnya Allah sama hamba, makanya Allah haramkan. Kita malah konsumsikan, makanya kan itu orangnya bingung, kita jalan naik.
Ya sekarang lah ada aplikasi apa TikTok, aplikasi TikTok, aplikasi edan, aplikasi wong. Kalau edan beneran enak, ini edan-edan tanpa disadari kita membuat diri kita menjadi gila. Dan dengan kegilaan itu, kira-kira waras apa enggak? Normal atau tidak? Sebenarnya orang sekarang ini parah, lebih parah dari orang gila yang asli. Kenapa? Orang gila asli ya wajar. Coba itu panggil dasar orang gila, habis itu. Bahwa kan karena saya kurang ajar kamu saya orang gila, padahal dia gila. Kalau saya kadang dipanggil gila kan enggak? Subscribe saya, like saya, dijemput, diundang di stasiun TV dengan bangganya, dengan happy-nya, dikatakan orang gila. Ternyata dalam kitab ada al-junun hulu. Gila itu berbagai macam jenis bentuknya. Rupanya dari dulu ulama udah sebut. Saya dulu zaman dulu, pasti junun. Gila itu berbagai macam jenisnya. Rupanya setelah kekinian akhirnya saya paham. Memang benar. Gila itu berbagai macam jenis. Ada yang gila karena stres, nganggur. Ada yang gila karena terlalu berambisi, memaksakan kehendak. Ya, padahal kita kan hamba ya, maksain kehendak. Kita memaksakan kehendak nih. Oleh kenapa cewek ditolak? Oleh kenapa lagi ditolak lagi? Oleh kenapa lagi ditolak? Akhirnya oleh kesel. Tanah. Kata tolak mani saya beoposi. Ya benar. Maunya apa sih? Ada saking dia kesel, depresi dia. Mabok dulu mabok. Seteguk, 2 teguk, 3 teguk, pulang. Besoknya, mabok lagi ada pikiran. Mabok lagi. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya kalau ente ikuti terus, dia tidak selesai sampai kapan? Kapan? Nah, makanya sudah. Jadi ada satu waktu kita harus menyetop keadaan itu. Karena kita harus menyadari kita adalah hamba. Kita diberikan sabar, kita diberikan umur, kita diberikan kesempatan. Jadi ketika kesempatan itu datang, kira-kira dicuekin masa bodoh ataupun apa lagi? Cepat-cepat diambil. Cepat-cepat ya. Nah saat inilah waktu kita harus cepat-cepat ambil. Kalau nggak ambil jadi garap orang bro. Digarap orang. Jadi ketika kesempatan itu datang kita buru-buru. Makanya ada pendapat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini hadis Rasulullah SAW. Berlomba-lombalah kalian, rebut-rebutlah kalian, cepat-cepatlah kalian, bahu-bahulah kalian, bantu-membantulah kalian dalam perbuatan yang baik menuju ketakwaan. Saat ini alhamdulillah baru-baru juga. Bukan saya ceramah yang ngajar hebat ke saya, wah hebat. Entar dulu belum. Kehebatan kita di alam mahsyar nanti. Ketika kita bangkit baru bisa sombong. Kalau saatnya mau ngapain deh? Gak ada yang bisa disombongi, ambles, gak ada apa-apa yang mau dibanggakan. Jangan gak ada yang ngomong, ini para wali-wali yang ahli kitab ini aja ngomong. Makna amal wakas gunah dulu dari ya Allah. Tapi ini tidak ada apa yang dapat dipersembahkan di hadapan beliau. Para wali loh. Tiba-tiba muncul kepingan ustaz atau kiai atau ya macam-macam bentuk yang sekarang edanya berbagai macam. Saya bisa mengambil Tuhan. Saya bisa ngobrol sama Nabi. Saya bisa ngobrol sama para malaikat. Jasmu spenceng. Pemikiranmu sudah tidak waras. Sudah tidak waras. Jangan bingung-bingung. Ente ngomong pohon aja sekarang. Ente pergi ke pohon. Ente ngomong pohon. Wahai pohon, saya Nurholis. Kira-kira jenengan. Ya ngobrol dulu. Kira-kira orang berantukan apa? Hah? Gila ya? Ya seperti itu juga
ketika orang itu ngomong, saya bisa memanggil Tuhan, saya bisa memanggil malaikat, saya bisa memanggil apalagi nabi. Pas dilihat kerjanya nipu orang terus, kerjanya nipu orang. Dia dibantu, ini semuanya ada bantuan-bantuan ormas tertentu, tapi ormas goib dia pakai ormas goib. Tahu ormas goib? Bala tentara yang dari segi goib. Memang mereka punya kelebihan tersendiri. Seperti mana tadi Holis stres minum Muhammad, kan hilang pemikirannya, dibuai. Seperti itu perobatan yang diwujudkan mereka itu dibuai, dimanipulasi. Jadi seakan-akan sembuh, padahal bukan sembuh, itu dibikin nggak normal, dibikin tidak waras. Tanpa itu sadari, itu tidak waras. Ketika yang tidak waras, maka itu tidak mampu untuk memikir sesuatu. Kalau orang lagi mabuk parah, ya mabuk parah ataupun apa, ya lagi inilah nakit, ya benar nakit. Lagi ya pokoknya dengan alat-alat obat-obat zaman now, kayak pil anjing gila diminum. Untuk anjing yang dia minum kan ada pil anjing gila ataupun bahasa sekarang butterfly ataupun apa lagi pil kuda ataupun dibaca ya. Ada lagi dragon apa namanya macam-macam gitu. Obat zaman now. Ya, tadinya dikonsumsi paham gitu. Jadi di luar negeri itu obat digunakan dicoba untuk hewan-hewan. Untuk hewan, babi disuntik, dites, sapi biar cepat beranak banyak, dites, pakai narkotika. Ya tadinya seperti itu, digunakan seperti itu. Ini yang saya lihat daripada kakaknya saya Taufik kemarin yang bercerita tentang dosis-dosis obat. Kenapa terjadi narkotika dan lain sebagainya. Ternyata itu semua uji kaji untuk hewan-hewan. Nyampe ke tanah kita dikonsumsi sabu manu. Seperti inilah. Ada racun buat atau bukan racun hama buat tadi. Itu kan supaya padi makin apa? Ya cepat tumbuh. Sama Holis dikasih ke kambing. Kira-kira. Kambingnya celeng atau tidak? Celeng ya. Banyak anak kambingnya. Ini hewan. Ente yang normal manusia. Ente itu bukan itu. Kira-kira ente sama kambing pinteran mana? Lebih pinteran kita, pinteran manusia. Karena manusia diberikan akal pikiran. Tiba-tiba bisa tidak waras mengkonsumsi itu. Sudah tahu itu adalah racun, kok ente minum gitu loh. Sudah tahu itu racun, ente minum. Nah maka minum racun yaitu hukumnya Nah itu sebab kenapa Allah haram dimengerti. Jadi kalau ada pendapat sekarang menjadikan halal, itu harus hati-hati. Ya, nah ini sedikit dari itu. Kemudian beruntunglah kita, berterima kasihlah kita kepada Allah karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh sahabat Mu'aqqab, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna." Sesungguhnya ketahuilah oleh kalian orang-orang yang berusaha keluar. Saya artikan pakai bahasa saya aja biar enak. Berusaha keluar untuk apa? Untuk nongkrong, bukan. Untuk mancing, untuk bekerja, bukan. Orang yang keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu, untuk mencari apapun. Mau itu ilmu akidah Islamiyah, tapi di sini ilmu yang dikatakan ini ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena di sini fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Kenapa? Dalam hadis yang lain, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Abbas. Wa qala Abdullah bin Abbas, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ditambah ada muslim sama muslimah beliau. Anak beliau Abbas berkata satu muslim, anaknya satu muslimah. Jadi kata beliau, menuntut ilmu itu amatlah wajib. Jadi kita sebagai orang mukmin wajib menuntut ilmu. Wah, kalau kita nggak mau menuntut ilmu, kayak Rabi contoh, malas lah belajar dulu, kurang aja deh. Ya tidak apa-apa. Jadi ada waktu-waktu tertentu.
Maksudnya jangan sampai sepanjang hayat kita itu tidak langsung ngaji mencari ilmu. Nah, itu yang bahaya. Walaupun seumur hidup deh, introdolis atau najis, biasanya daripada umur 1 tahun sudah mulai mancing sampai sekarang muncul najis. Berapa? Umur. Gak apa-apa, nanya umur apa? 31. 31. Tunggu ya abangnya ini. Kakak. Kang Ajis, anjing. Dari umur 1 tahun sampai 31 tahun mancing tok kerjaan sepanjang waktu. Berdosa kan? Berdosa atau tidak? Mandi dulu, jangan tawa dulu. Kang Ajis ternyata sholatnya dijaga, puasanya dijaga, hatinya tidak pernah hasut, tidak pernah dengki, tidak pernah benci, tidak pernah ngomong kejelekan orang. Maka dia lebih bagus daripada kita. Kenapa? Berarti baru salah 5 waktu langsung Ajis ini. Mati. Merasa dirinya hebat. Saat dia merasa hebat, itu pahala dia beribadah habis ambles kan. Kenapa? Karena ada rasa bangga di Allah ambleskan pahalanya langsung. Apa? Dicontek sama gagal itu. Ada percaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di samping dia sholat. Apa sholat? Sampai iya. Bagaimana Jis? Itu lebih baik daripada ente duduk di majlis ilmu tapi menggunjing-gunjingkan orang. Kenapa? Karena seperti ente walaupun memancing bukan berarti mati, tapi yang lebih bagus lagi apa? Ajis sudah mancing nih daripada umur 1 tahun sampai 30. Pas 31 pun mabuk lagi ngaji. Setelah belum mancingin aja. Taruh aja ngaji dulu sejam duduk. Habis itu sadaqallah lebih bapak selesai aja sudah mancing aja. Bagaimana? Maka dengan 1 jam ente duduk itu mengungguli daripada tadi yang mancing sia-sia itu habis pahala di dalam. Tapi dibanding 1 jam ente atau 1 jam bisa seperti ente duduk majelis 1 jam, maka menghantini tadi yang ambles umur ente 30 tahun tidak ada apa-apa tertutup dengan itu semua 1 jam. Karena di dalam sebuah hadis kalau tidak salah Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min ibadati al-fisana al-fi raka'ah. Ada 2 riwayat. Duduknya kamu di majlis ilmu mendengarkan ilmu tentang hanya saat. Ada yang menyatakan artinya hanya sesaat. Ada yang menyatakan saat itu yaitu 1 jam 60 menit 1 jam di tempat majlis ilmu, maka kamu telah seperti umpama melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ada riwayat menyatakan 1000 tahun sholat. Tadi baru 30 tahun kan ngaji 30 tahun dibanding duduk 1 jam di majlis ilmu seperti 1000. Jadi ada 2 riwayat, ada yang menyatakan 1000 rakaat sholat sunnah, ada yang menyatakan 1000 tahun kehidupanmu. Ajis sudah mancing, malamnya mau gimana sih ilmu? Nah itu yang katanya malaikat kesel, setan iblis kesel. Capek aku udah si Ajis nih. Ya, setan dari pohon bambu. Capek aku udah si Ajis nih. Ternyata dia punya pengajian hati. Wah, punya majlis ini contoh ini orang. Apakah berdosa tidak? Itu namanya sifat manusiawi. Berdosa itu maksiat pemancing. Memang maksiat pemancing. Kecuali mancingnya sambil berjudi ya dosa. Kalau cuma mancing-mancing gemar ya tak dosa. Yang penting sholatnya dijaga. Malah sebenarnya lebih bagus seperti itu. Kenapa? Gak perlu mengomongi orang. Gak perlu. Ya pokoknya orang mancing ini sebenarnya orang paling kaya. Orang paling kaya. Kenapa? Gak mikirin urusan orang masanya. Orang punya rumah setingkat, punya apa-apa, asik aja begitu dapat ikan 1 kilo sebenarnya bukan main. Kalah itu masih setingkat. Kan? Kalah walaupun contoh orang rantau nih, siapa yang dengan api. Bawa kotor besar pulang, Ajis nih mancing. Begitu dapat ikan 2 kilo, bukan main sebenarnya. Gak percaya kan? Mana si Harun? Terus mancing kan?
Ya, dan apa jadi begitu mancing dapat alhamdulillah 2 kali pahala. 2 kali pahala. Dan Anda bukan meledek, ini benar. Benar ini. Jadi orang mancing itu sebenarnya bisa mendapat pahala. Baru dapatkan tipsnya. Nah, jadi ada kita alhamdulillah kalau pahala yang jadi mancing. Jadi Anda lihat ya, ini cara niatnya. Ini Anda dapat dari salah satu wali min auliyaillah. Jadi suatu ketika saya di Palembang masih kecil, ada satu habib yang dipanggilnya Kak Her. Beliau ini hobinya mancing, gemar memancing. Satu ketika saya masih kecil, dia ngomong, ini pengalaman pribadi. Saya waktu itu duduk dari Isya sampai jam 11 kira-kira. Masih kecil, dia ngomong, kenapa jam duduk di sini? Tak tahu dia udah lama. Dia tidak mancing. Kamu niat apa tuh? Ya kalau tidak niat tidak dapat pahala, rugi dia duduk di sini. Bagaimana begini? Niat pertama adalah menjaga diri dari perkara yang Allah haramkan. Mancing ente berbuat haram enggak? Emang ente kalau ente sambil minum ya haram. Mancing misalnya ngopi sambil merokok dosa enggak? Yang dosa kalau sholatnya bablas juga dosa. Sholatnya bablas itu dosa. Kalau sholatnya dijaga tidak dosa kayak kemarin kita cek angkat kan. Lepas udah sholat berbuat mancing lanjut makan mau dimanfaat gitu. Walaupun orang punya nomor satu menjaga diri daripada yang Allah haram. Kenapa? Dengan memancing itu tidak berbuat yang haram. Kedua, apabila dapat ikan jangan diselidiki. Maksudnya disyukuri. Begitu disyukuri bagaimana? Jangan main potes saya kepalanya dosa. Ada ya kalau orang Jawa sampai pakai batu gitu. Gitu. Tidak boleh itu. Kalau maksudnya potong aja kepalanya. Ini masih refleks ya. Ikan itu susah diambilnya. Kenapa nggak diputus kepalanya? Soalnya yang paling bagus itu dalam hadis Nabi yang bagus itu cara Islam yang disembelih. Kalau kambing ya ada syaratnya jangan sampai yang penting nanti kalau seandainya putus langsung cuma mati putus langsung. Kenapa? Oh oleh kalau potong kambing takut malah setelah dipotong masih hidup karena nggak ini potong. Ya